Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tawfiqan wa aslih lana syu'unana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid. Dan alhamdulillah, saat ini kita masih berada pada bab zimmatullah wa zimmatu nabiyyi, perjanjian atas nama Allah dan perjanjian atas nama nabinya. Kita telah sampai di penjelasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Buraidah radhiyallahu an, di mana ia menceritakan pesan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada suatu pasukan yang diutus oleh beliau untuk menaklukkan wilayah-wilayah yang masih berada di dalam kekuasaan orang-orang kafir. Beberapa pesan Nabi telah kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya, dan insyaallah pada kesempatan ini kita lanjutkan pada pesan beliau yang berbunyi, wa idza hasarta ahla hisbin fa araduka, dan jika engkau mengepung suatu benteng atau suatu wilayah, fa araduka an taj'ala lahum dhimmatallahi wa dhimmata nabiyyi, dan mereka orang-orang yang terkepung tersebut meminta kepada engkau agar engkau memberikan kepada mereka perjanjian atas nama Allah dan atas nama Nabi Muhammad. Ya, perjanjian maksudnya di sini adalah perjanjian untuk mereka tidak dibunuh, tidak dirampas hartanya, ya, perjanjian keamanan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada pemimpin pasukan dan juga segenap pasukan yang diutus oleh beliau, fala taj'al lahum zimmatallahi wa zimmata nabiyyi, maka janganlah kalian menjadikan untuk mereka perjanjian atas nama Allah dan perjanjian atas nama Nabi Muhammad. Syekh bin Baz rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, beliau memberikan penjelasan yang lebih konkret, di mana beliau mengatakan sekiranya mereka mengatakan kepada kalian, berjanjilah kepada kami atas nama Allah atau atas nama Nabi Muhammad agar kami tenang, keamanan kami terjamin, jiwa kami terjaga, harta-harta kami terjaga. Maka Nabi menyampaikan
katakan kepada mereka, saya tidak memberikan kepada kalian jaminan keamanan atas nama Allah dan atas nama Nabi Muhammad, tetapi kami memberikan kepada kalian jaminan keamanan atas nama saya, atas nama pemimpin pasukan dan seluruh pasukan kaum muslimin. Kenapa demikian? Nabi SAW menjelaskan pada lanjutan hadisnya, fa innakum an tukhfiru dhimamakum wa dhimmata ashabikum ahwanu min an tukhfiru dhimmatallahi wa dhimmata nabiyyi. Karena ketika engkau menyelisihi perjanjian atas nama kalian, ketika perjanjian itu atas nama pemimpin pasukan dan atas nama seluruh pasukan, kemudian di antara kalian ada yang menyelisihi perjanjian itu sehingga gugur dan batallah perjanjian itu, maka kata Nabi SAW, itu lebih ringan. Itu adalah kesalahan, tapi tingkat kesalahannya lebih ringan daripada engkau menyelisihi perjanjian atas nama Allah dan atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kedua-duanya adalah buruk, ya, menyelisihi suatu perjanjian, baik itu perjanjian atas nama Allah, atas nama Nabi Muhammad, atau perjanjian atas nama selain dari keduanya, ya, perjanjian atas nama pemimpin suatu pasukan atau perjanjian atas nama pemimpin suatu pasukan dan seluruh pasukan yang ada. Dua-duanya adalah keburukan, tetapi lebih buruk jika yang dilanggar itu adalah perjanjian atas nama Allah dan Rasulnya. Nah, itulah sebabnya Nabi SAW mengatakan, jangan katakan kepada mereka, saya jamin kalian atas nama Allah dan Rasulnya, tapi katakan kepada mereka, saya jamin keamanan kalian atas nama saya sebagai pemimpin pasukan dan seluruh pasukan yang ada. Dan ini adalah bentuk antisipasi, ya, karena namanya pasukan jumlahnya banyak dan mereka berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, ya, bisa saja di antara mereka ada yang tidak mengerti, atau mungkin ada yang tidak bisa mengendalikan amarah dan emosinya sehingga menyakiti atau mungkin mengambil harta mereka. Maka ketika hal itu terjadi, maka terjadilah penyelisihan terhadap suatu perjanjian. Dan jika yang seperti itu terjadi dan perjanjian itu atas nama Allah dan Rasulullah, maka tentu jadi sesuatu yang merupakan pelanggaran yang sangat berat. Adapun ketika perjanjian itu atas nama pemimpin suatu pasukan, itu juga kesalahan, tapi jika dibandingkan dengan atas nama Allah, maka tentunya jauh lebih ringan. Kemudian di pesan yang berikutnya, Nabi SAW melanjutkan, wa idza hasarta ahla hisnin fa araduka an tunsilahum ala hukmillah, dan demikian pula jika engkau mengepung suatu wilayah atau suatu benteng dan mereka menginginkan dan meminta kepada engkau agar mereka dihukumi, ya, atau dijamin dengan atas nama hukum Allah, maka Nabi lagi-lagi berpesan seperti yang sebelumnya, fala tunzilhum ala hukmillah, jangan atas namakan hukum Allah, walakin anzilhum ala hukmik, tapi berikanlah jaminan atas nama hukum, bukan atas nama hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal ini juga ada sebabnya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mengatasnamakan hukum Allah. Ada yang mengatakan bahwa kita tidak bisa memastikan dalam suatu perkara yang sifatnya itu ijtihad, kita tidak bisa memastikan apakah itu sudah sesuai dengan hukum Allah atau tidak. Dan yang kedua, bahwa pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih
ada kemungkinan hukum itu berubah. Jadi misalnya dikatakan bahwa mereka tidak diperangi, mereka diberikan jaminan. Ternyata turun ayat bahwa mereka boleh jaminannya dicabut. Maka tentunya akan terjadi perubahan. Dan ketika terjadi perubahan maka ini tentunya akan menimbulkan citra buruk bagi orang-orang kafir, di mana mereka akan beranggapan ternyata dalam Islam hukumnya berubah-ubah. Sehingga di sini Nabi SAW menyarankan atau memerintahkan agar jangan mengatasnamakan hukum Allah, tetapi atasnamakan hukum yang berasal dari dirimu, tapi tentunya merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Oleh karena itu di bagian ini juga Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengingatkan hal yang mungkin ada kemiripan dan keserupaan, yaitu ketika seseorang ditanya tentang suatu permasalahan dan permasalahan itu permasalahan yang dalilnya samar-samar, maka jangan pernah ia mengatakan bahwa hukum Allah dalam permasalahan ini adalah demikian dan demikian. Tetapi katakan bahwa yang saya pahami berkaitan dengan dalil-dalil dalam hukum ini demikian dan demikian. Jadi nisbatkan kepada pemahaman kita, nisbatkan kepada apa yang kita pahami. Kita tidak menisbatkannya secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam perkara yang dalilnya samar-samar, maka kemungkinan benar dan kemungkinan juga salah. Meskipun ketika seseorang itu beristihad, maka tentunya dia beristihad dan meyakini bahwa apa yang dia hasilkan dari istihadnya maka itulah yang benar. Tetapi apakah yang dia yakini itu sesuai dengan apa yang dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, itu yang tidak bisa dipastikan. Itu adalah beberapa pesan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan setiap kali beliau mengutus pasukan. Makanya di bagian akhir disebutkan walakin anzilhum ala hukmik fa innaka la tadri atusibu fihim hukmallah am la. Karena sesungguhnya engkau tidak mengetahui apakah engkau telah menepati hukum Allah atau tidak. Namanya perkara ijtihad, ketika dalilnya samar-samar maka kita tidak bisa memastikan. Ketika kita tidak bisa memastikan, maka kita tidak bisa menisbatkan yang sebenarnya itu adalah pendapat kita. Kita disebutkan seolah-olah itu adalah hukum Allah di dalam permasalahan itu. Jadi Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan hendaknya ia menyampaikan bahwa apa yang nampak pada saya berkaitan dengan permasalahan ini melalui pengkajian terhadap dalil-dalil demikian dan demikian. Makanya kadang diluruskan ketika ada yang bertanya ma ra'yul Islam, bagaimana pandangan Islam dalam permasalahan ini. Itu kadang diluruskan oleh para syekh ketika pertanyaannya seperti itu. Kenapa demikian? Karena apa yang dia sampaikan itu pendapatnya, belum tentu apa yang menjadi pendapatnya sesuai dengan apa yang ada di dalam Islam. Itu ketika suatu permasalahan dalilnya samar-samar. Kemudian kita lanjutkan pada penjelasan berikutnya, yaitu Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan beberapa fawaid yang tersimpulkan dari hadis Buraidah, dan sebagian dari fawaid tersebut kita telah sampaikan saat menjelaskan hadis itu, dan tidak apa-apa kita ulang kembali. Yang pertama adalah tahrimut tamtsili wal ghululi wal ghadar wa qatlil walid wa qad sabaqa al-kalamu alaihi. Jadi di dalam hadis Buraidah di antara hukum yang tersimpulkan yaitu larangan mencincang, larangan memutilasi
orang yang sudah meninggal, meskipun itu dari kalangan musuh, dari kalangan orang-orang kafir di saat terjadi peperangan. Kemudian juga dalam hadis tersebut Nabi mewanti-wanti jangan sampai ada yang melakukan tindakan gulul, ada yang menyelundupkan harta rampasan, menyelundupkan harta yang semestinya itu adalah milik kaum muslimin, secara sembunyi-sembunyi ia ambil untuk dimiliki secara pribadi. Nah, ini juga termasuk perkara yang diharamkan. Kemudian wal ghadar, larangan mengkhianati atau pengharaman mengkhianati perjanjian yang telah disepakati. Wa qatlil walid, larangan membunuh anak-anak kecil meskipun dalam konteks peperangan, orang-orang tua, kemudian para ahli ibadah yang berada di dalam tempat ibadahnya, maka itu adalah orang-orang yang terjamin sesungguhnya keamanannya, kecuali jika mereka turut serta dalam pasukan atau ikut berkontribusi di dalam pasukan tersebut, meskipun tidak secara langsung dia terjun secara fisik, tapi mungkin punya ide, punya kontribusi secara masukan-masukan, maka boleh untuk diperangi. Kemudian yang kedua, yushra'u lil imami ba'tsul juyushi was saraya. Jadi disyariatkan kepada seorang pemimpin untuk mengutus dan mengirim pasukan dalam rangka penyebaran agama Islam. Karena agama Islam ini adalah agama yang mengajak manusia kepada kebaikan agar mereka selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga agama ini memang mesti disebar. Tidak boleh berhenti pada individu tertentu. Siapa saja yang mengetahui sesuatu, maka dia diperintahkan untuk menyampaikannya. Makanya Nabi SAW dalam hadis sahih menyampaikan, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat. Selama kita mengilmui sesuatu, maka kita punya tanggung jawab untuk menyampaikan apa yang telah kita ilmui. Dan itu adalah bagian dari menegakkan kebenaran. Karena ketika suatu kebenaran itu menyebar, maka secara otomatis kebatilan itu akan menyingkir. Dan itu terbukti. Kita bisa melihat secara seksama bagaimana keadaan penduduk kota Mekah sebelum datangnya Rasulullah, di awal-awal datangnya Rasulullah, di awal-awal diutusnya Nabi Muhammad. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan, kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah bergeser dari menyampaikan kebenaran. Apapun yang terjadi, kebenaran itu beliau terus sampaikan. Sehingga lama-kelamaan karena kebenarannya terus tersampaikan, maka kebatilannya yang secara otomatis akan tersingkir. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa." Katakanlah bahwa kebenaran telah datang. Ketika kebenaran datang, maka kebatilan itu akan dihancurkan. Kemudian yang berikutnya, la yajuzul qitalu qabla ad-da'wah li'annahu ja'ala al-qitala akhir marhalah. Tidak boleh memerangi sebelum adanya ajakan. Itu yang juga sangat ditekankan oleh Nabi SAW. Ketika mengutus suatu pasukan, maka Nabi perintahkan untuk mengajak mereka terlebih dahulu masuk Islam. Kalau didapatkan di dalam sejarah di mana ada suatu wilayah yang diserang secara tiba-tiba oleh kaum muslimin, maka itu tidak lain karena sebelumnya mereka telah diajak masuk Islam. Mungkin sudah dikirimi surat atau dikirim utusan kepada mereka agar mereka masuk kepada agama Islam, tetapi mereka tidak menerima, bahkan menolak. Maka itulah yang terkadang diserang secara tiba-tiba. Adapun wilayah yang sama sekali belum pernah tersampaikan kepada mereka ajakan untuk masuk Islam, maka pasti ketika Nabi mengutus kepada mereka suatu pasukan, terlebih dahulu Nabi
menawarkan atau memerintahkan kepada pasukannya untuk menawarkan kepada mereka agar memeluk agama Islam. Dan jikapun mereka tetap bertahan di dalam keyakinannya, maka masih ada opsi lain untuk tetap bisa hidup dengan keyakinan yang sebelumnya, yaitu dengan membayar jizyah. Dan ini adalah yang kemudian disimpulkan oleh para ulama, di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa perintah jihad di dalam Islam itu tidak bertujuan untuk mengajak seluruh manusia masuk Islam, tetapi tujuan utamanya adalah untuk menjaga Islam. Dan itu yang paling sesuai dengan realita yang ada, di mana sekiranya tujuan perang itu adalah untuk mengajak mereka masuk Islam, agar mereka semua masuk Islam, maka pasti tidak ada yang dikecualikan. Tapi faktanya mengatakan bahwa Nabi mengecualikan beberapa golongan yang tidak boleh diperangi, anak kecil, para wanita, orang-orang tua yang sudah lanjut usianya, mereka tidak diperangi. Sekiranya tujuannya supaya masuk Islam, mereka juga akan diperangi sampai mereka masuk Islam. Tapi ternyata tidak demikian. Kemudian yang berikutnya, jawazu akhdil jizyati min ghairil yahudi wan nasara wal majus. Ini salah satu pendapat, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yaitu bolehnya mengambil jizyah. Mengambil jizyah semacam pajak, tapi tidak persis sama dengan istilah pajak yang kita gunakan hari ini. Jadi mengambil jizyah selain dari orang-orang Yahudi dan Nasrani serta orang-orang Majusi. Jadi yang ada nasnya secara khusus dalam Al-Quran, yang kita ambil jizyah dari mereka itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan jizyah ini sama sekali tidak ada unsur kezaliman di dalamnya. Kenapa? Karena jizyah ini adalah sebagai kompensasi atas jaminan keamanan yang akan mereka dapatkan. Jadi ketika mereka telah bersedia membayar jizyah, maka mereka terjamin. Mereka terjamin. Kita bisa melihat bagaimana keadaan orang-orang Yahudi, keadaan orang-orang Nasrani. Mereka menjadi tidak terjamin keamanannya itu jika mereka sendiri yang menjadi faktornya. Misalnya menyelisih perjanjian atau bersiasat dengan musuh-musuh kaum muslimin. Itu yang menjadi sebab orang-orang Yahudi misalnya harus dikeluarkan dari kota Madinah. Kemudian jadi itu yang ada dalam Al-Quran, Yahudi dan Nasrani. Kemudian di dalam hadis disebutkan tentang orang Majusi. Kemudian yang selainnya, agama-agama yang lain, pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, itu adalah mereka bisa diambil jizyah. Beliau mengatakan as-sahihu annaha tu'khadhu min jamil kufar. Yang sahih, yang benar, bahwasanya jizyah ini bisa diambil dari semua orang-orang kafir. Karena di dalam di dalam hadis disebutkan man kafara billah, siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awal hadisnya itu disebutkan qatilu man kafara billah. Tidak dikhususkan di sana orang Yahudi ataupun Nasrani, tapi disebutkan secara umum. Kemudian yang berikutnya, faedah yang berikutnya, al-isyaratu ila anna al-qitala laysa liikrahin nasi ala an yadkhulu fil Islam. Di dalam pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita jelaskan, di sana terdapat isyarat atau tersirat bahwasanya peperangan itu tujuannya bukan untuk memaksa manusia masuk Islam. Walau kana kadzalika lama syuri'atil jizyah. Sekiranya peperangan itu tujuannya untuk memaksa orang masuk Islam, maka tidak mungkin ada syariat jizyah. Tidak mungkin ada alternatif, hanya satu saja. Perangi, ajak masuk Islam. Kalau tidak perangi, tidak akan ada opsi lain. Sekiranya tujuannya untuk memaksa masuk Islam. Tapi ternyata ada opsi lain.
yaitu membayar jizyah. Ya, jadi ini juga mungkin yang penting untuk dipahamkan kepada orang-orang di luar Islam, karena terkadang ada pemahaman yang keliru, salah kaprah tentang agama Islam, mengira bahwa Islam itu memaksa, padahal kenyataannya tidak demikian. Kemudian yang berikutnya, idhamul uhudi wal siyam idza kana ahdan lillahi wa rasulih. Di dalam hadis tadi juga dijelaskan tentang besarnya perkara perjanjian. Ya, jadi perjanjian, terlebih lagi jika perjanjian itu atas nama Allah dan Rasulullah. Perjanjian sesama kaum muslimin, ya, perjanjian dalam muamalah, ya, kita melakukan akad misalnya jual beli atau sewa menyewa atau akad apa saja, ya, termasuk akad nikah, itu adalah perjanjian yang memiliki kesakralan yang sangat tinggi di dalam agama kita, sehingga tidak boleh seseorang bermudah-mudah di dalam membatalkannya atau di dalam mengkhianatinya. Kemudian yang ketujuh, faedah yang berikutnya, jawazu nuzuli ahli al-hisni ala hukmi amiril jaysh. Ini tadi sudah dijelaskan bahwa bolehnya penghuni suatu wilayah atau suatu benteng untuk dihukumi dalam hal jaminan keamanan itu berdasarkan hukumnya Amirul Jaysh, pemimpin suatu pasukan. Dia punya otoritas untuk memutuskan apakah diberikan jaminan keamanan atau tidak. Nah, dan ini tentunya kembali ke perkara ijtihad. Ya, perkara ijtihad artinya seorang pemimpin akan menimbang maslahat dan mudaratnya. Ya, dan ditegaskan oleh Nabi SAW, jangan sampai mereka memberikan keputusan atas nama hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa belum tentu apa yang dia putuskan itu sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, dan ini termasuk di antara faedah yang sangat penting untuk kita pahami, yaitu annal mujtahida qad yusibu wa qad yukhti. Ya, bahwasanya seorang yang beristihad, ya, termasuk dalam hal ini tentunya adalah para ulama, orang yang beristihad, ya, kadang benar dan kadang salah. Ya. Dan ini disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya, idza hakama al-hakimu fastahada fa asaba falahu ajran. Jika seorang hakim, seorang ulama berijtihad dan benar dalam ijtihadnya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Wa in akhta'a, tetapi jika dia salah, falahu ajrun wahid, dia mendapatkan 1 pahala. Jadi jelas sekali dalam hadis ini, ada kalanya benar dan ada kalanya salah. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahannya, bahkan tetap diberikan 1 pahala. Nah, ini berarti bahwa ketika ada seorang ulama, ya, yang memang sudah dikenal dia sebagai seorang ulama, melakukan suatu ijtihad dan dia salah dalam ijtihadnya, maka kesalahannya tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi siapapun untuk mencelanya. Allah saja tidak menghukumnya. Allah bahkan memberikan 1 pahala dan tidak menghitung baginya dosa. Kenapa kemudian ada di antara manusia yang mencela ulama tersebut disebabkan oleh kesalahannya dalam suatu perkara ijtihad. Nah, jadi tidak boleh dicela, tetapi juga tidak boleh diikuti kesalahannya. Ya, kalau salah ya salah, kita katakan salah, tapi tidak boleh diikuti kesalahannya dan tetap dihormati kedudukannya sebagai seorang alim, sebagai seorang ulama. Itu beberapa hal yang kita anggap penting berkaitan dengan permasalahan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jika ada yang kurang jelas atau ada yang ditanyakan, dipersilakan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.